Ayahnya Allah baru diakui, aku yang pintar, aku yang ini. Bahasa kita yang paham, berarti kalau manusia itu mengaku dia pintar, seperti status orang berapa itu? Ahli ibadah tapi ahli apa? Bukan ahli tobat. Baik ahli ibadah atau ahli tobat, dia pakai daya siapa? Dayanya Allah Ta'ala. Jangan dirampas. Lalu Allah bilang kamu maling, selesai. Nah, iyalah. Coba hayati kalimat tiada daya dan upaya. Saya bisa bicara karena dayanya Allah. Coba ndak ada dayanya Allah, bisa saya bicara? Ndak bisa. Lalu saya mengaku ini, nah karena yang ngomong. Berarti karena maling. Apa Allah bilang, masuk neraka kamu? Nah, itu bahasa yang benar. Aku saya bilang, orang-orang komen-komen itu di apa itu? Facebook. Sok pintar semua. Ya kan? Mereka ndak malu dengan Allah Ta'ala. Lagi-lagi saya bilang, tidak akan bergerak sekecil biji jarak. Nah, atas izinku, itu kata Allah, bukan kata manusia. Hai manusia, engkau memakai dayaku, mengapa engkau rampas? Ya? Nabi Muhammad tidak mengaku kok dia yang kuasa. Tapi banyak umat Islam berkata anjing-anjing apa semua. Apa itu? Ajaran siapa begitu? Itu. Baik setan apapun tetap pakai dayanya Allah. Tapi perbuatan yang jahat tetap Allah tidak meridhoi. Nah, binatang keluar semua. Salah satu contoh, umpamanya saya maki-maki orang, pakai dayanya Allah, tapi Allah merestui kah? Meridhoi? Tidak. Yang diridhoi Allah itu berbuat baik, yang berbuat jahat tidak diridhoi Allah. Sama juga kita maling dayanya Allah, masuk neraka kita. Orang lupa dengan apa Pak? Pak Ismail, daya tidak daya dan upaya. Bentar. Ya kan? Lupa. Apa arti apa dayanya Allah? Lillahi ta'ala. Itu dayanya Allah di situ. Manusia pakai sholat, pakai puasa dan segala aktivitas. Baru manusia mengaku, aku Allah bilang nanti kamu di akhir hidupku, di akhir hidupmu nanti akan kusiksa. Ya kan? Apa sisanya, Pak? Apa sisanya, Pak? Seperti hadisnya Nabi atau sabdanya Nabi, man akhraja nafsan bigai ta'ala mayusul hayawan dunan makna bawa kafirun. Bakindir artinya bukan sapi tapi babi. Apa bunyinya babi? Ngok ngok ngok. Pakai angsa. Coba kalau orang meninggal itu teguran keras dari Nabi Muhammad itu. Maka kita sebagai manusia jangan sombong, tawadulah kita sebagai manusia. Adapun kita ini hanya diberi hidup, jangan sok. Termasuk saya ini hanya diberi hidup. Satu saat Allah Ta'ala mengambil hidup yang ada pada diri saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka punya nah itu hati-hati. Jangan mengaku pintar, kita diberi pintar. Tidak ada manusia pintar, hanya diberi. Itu nyata. Apa dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai manusia, engkau kuhidupkan, satu saat hidup itu akan kuambil. Lalu lah kekerasan. Ini hidupku. Manusia bilang, Allah Ta'ala ini hidupku, ditarik, kita tidak menyinggung siapa-siapa. Marilah kita menyinggung pada diri kita masing-masing kok. Kenyataan. Nah, Kalau matinya kalau kayak celaka, nabrak pohon kah, atau masuk paret kah? itu memang sudah jalan kehidupan. Maka saya bilang, kita sebagai umat Islam harus mengerti, mencari jalan kematian. Kan sudah jelas di Al-Quran tuh bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah begitu sempurna lewat surat Atin ya. Atin. Lalu Allah mengatakan, aku minta akhir hidup lebih baik daripada awal.
Maukah kita hidup kita sama-sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan? Nggak maulah. Maka berulang-ulang kali saya singgung lagi, nikmat Tuhan mana yang kau dustai? Nah, sudah dikasih hidup sama Allah, dikasih nafas, didustain lagi sama manusia. Wajarlah manusia itu pendusta masuk neraka. Mengucap 2 kali syahadat, tapi bahasanya tidak sopan dan santun. Nah, saya cuma menyampaikan sama teman-teman di sini. Coba di luar daripada kita ini, kita tidak usah bicara orang, pada diri kita masing-masing. Dulu kita bagaimana dulu kita bagaimana dengan orang lain? Ya, rajin ibadah tapi sering menceritakan orang. Ini pribadi kita masing-masing. Kita tidak menyinggung orang-orang luar. Dalam sholat ada perintah, kerjakan larangan, jauhi laranganku dan kerjakan perintahku. Jauhi larangan itu apa? Memfitnah, menggunjing, mengadu domba, berdusta, itu yang kata Allah, jauhilah laranganku. Kerjakan perintahku, berbuat baik, sopan santun, berbicara dengan orang. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Mengaku Islam tapi mencaci maki, mohon maaf, anjing babi. Sesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad. Bagi saya, jauh api daripada panggangnya. Itu maksud saya kalau orang betul-betul dia paham tentang Islam. Apa sih arti Islam? Selamat dan sejahtera. Belum bisa membawa rapatan Islam. Tapi kalau saya maki-maki orang, membawa rahmat ya. Saya maki-maki orang, membawa rahmat. Saya dipukul orang sengsara. Saya mengguncing orang, saya masuk penjara, sengsara. Loh, kita nggak usah nyembunyiin orang, nggak usah lah. Kalau kita maki-maki orang, membawa nama Nabi, tapi mencaci maki orang. Secara tidak langsung orang-orang seperti begitu menistahkan Nabi sendiri tanpa mereka sadari. Membawa nama Nabi tapi memaki-maki orang, melecehkan Nabi namanya itu. Ada orang melecehkan Nabi, saya yang pertama yang menentang. Walaupun saya bukan keturunan Nabi, tapi saya sebagai umat Nabi Muhammad wajib kita bela kebenaran itu. Nggak usah lah bawa nama-nama Nabi tapi mencaci maki orang. Nggak usah. Nabi Muhammad orangnya sopan santun kok. Saya paling hatinya kalau secara logika kita tidak senang. Ini ditertawai oleh umat non Muslim. Oh, beginikah umat Islam? Tapi bontok. Kan saya sudah pernah di surat Al-Kahf, lakum dinukum waliyadin. Apa yang engkau pahami dan engkau percayai, itulah untukmu. Apa yang aku percaya dan pahami, itulah untukku. Bahasa itu bukan cuma khusus non-muslim, semua manusia di muka bumi. Ya, contoh sesama muslim sekarang apa? Saling apa itu namanya? Sikut menyikut. Katakanlah bahasa umumnya hujat menghujat. Nanti ada orang sholat tidak pakai kunut, ya kan? Disalahkan. Ada yang pakai kunut, disalahkan. Mana yang benar? Yang benar itu yang tidak melaksanakan, itu yang benar. Yang salah, pokoknya saya tidak melaksanakan sholat, itu yang salah. Kalau dia masih melaksanakan sholat, mau pakai kunut kan, mau tidak pakai kunut, tetap dia benar, tidak ada yang salah kok. Tidak ada yang salah, itulah ajaran Nabi. Masalah paham tidak paham, contoh begini, Bit. Aku pakai kunut, kamu tidak pakai kunut. Masa pakaian itu mau kusuruh pakai kamu? Tidak bisa lah. Kita masing-masing punya pakaian. Arti pakaian itu pakai keyakinan. Walaupun Islam sudah terpecah belah. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada ELD dan lain-lain. Tapi satu tujuan, syahadat. Itu yang membenarkan
bukan kepahaman. Kita kutip tadi sama teman kita ngomong, itu dia ngomong itu. Saya artinya secara logika dan ilmu membenarkan. Kenapa? Yang di depan itu pertama-tama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Pertanyaan, sholat, puasa, zakat, haji, siapa yang membenarkan? Siapa yang jadi saksi kalau bukan syahadat? Hah? Kok kenapa umat Islam kok ribut? Kenapa kok umat Islam ribut? Malu? Nggak malu kah? Ya kan Pak ya? Maka ada bahasa malu itu sebagian daripada iman. Tapi sekarang umat Islam apa? Mana rasa malunya? Loh, semua merasa benar. Allah mengatakan, hai manusia, engkau hanya peduli sedikit. Aku yang paling benar. Itu kata Allah, bukan kata saya. Coba, apa namanya kalau kita renung sampai ke sana. Nah, enggak. Ribut kita sesama umat Islam ini. Ini mohon maaf nanti sebentar ribut tentang puasa ini. Berebutan hilang. Ayo Pak ya. Ada yang bilang, ada yang duluan, ada yang ke belakang. Kenapa kita pusing itu? Tuhan tidak pusing. Terserah dia mau duluan, ke belakang. Mau ada bulan ke, mau nggak ada bulan ke, namanya waktu mau puasa. Tuhan tidak pusing, manusia pusing. Saya maha kuasanya nggak pusing kok. Nah ini umatnya yang ribut. Nah itu, maka kadang-kadang itu bukan apa ya kita pikirkan itu. Kok kenapa umat Islam seharusnya paham itu lebih pintar. Kalau paham itu nggak pernah kan mendengar orang bilang salah pintar? Pernah? Hah? Ada beberapa pribadi, oh dia salah pintar, salah paham. Kalau dia paham tidak akan salah. Ayo Pak ya? Kalau dia paham tidak akan salah. Nah seperti kita ini sekarang sudah paham, kita tidak mau menyalahkan orang. Itu saya bilang tadi, kalau dia mau duluan, kalau mau belakang itu hak orang kok masing-masing. Nah, hak orang. Tapi bagi yang paham, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, arti yang diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja yang kita sebenarnya. Apa kita mereka? Saya yang itu Pak, yang mengutamakan dalil. Dalilnya mana? Dalilnya? Betul. Mau ada dalil atau enggak, mau ada hadis atau enggak, itu kita enggak usah kita ributkan. Enggak usah kita ributkan. Itu kok ada orang berpaham di dalil, di hadis, enggak boleh kita ributkan. Yang penting niatnya baik. Itu maksud saya. Yang niatnya baik. Yang berpegang dalilnya suka nyalakan Islam lainnya. Ya itu sebenarnya. Kalau saya kuat di dalil, saya kuat di dalil, saya tidak mau menyalahkan hadis. Sebaliknya orang hadis kuat di hadis tidak mau menyalahkan dalil. Seperti kunut tidak ada dalilnya. Itu saya bilang. Tahlilan tidak ada dalilnya. Nah sekarang begini Pak. Jarak kubur tidak ada dalilnya. Ya, saya mau pakai dalil kan, pakai dasar-dasarnya. Sekarang begini, seperti Pak Yanto bilang, kita berdoa di kubur, tidak ada dalilnya. Sekarang logika aja kita bermain. Kita berpikir daripada kita mabuk di kuburan, Dia bilang lebih baik kita baca doa. Nyembah kubur. Iya kan? Itu sebenarnya tadi Pak Yanto, kepahaman umat Islam lain tidak boleh kita paksakan, tidak boleh. Daripada kita mabuk-mabukan di rumah, baik kita baca tahlilan. Itu baik juga menyebut nama Allah situ kok. Memuja Allah. Arti kita bertahlil la ilaha illallah, kita menyebut nama Allah. Kita berdoa di kuburan menyebut juga nama Allah. Sama sebenarnya. Cuma mungkin yang jadi perdebatan di antara yang dalil dan tidak dalil itu wadahnya. Wadahnya. Aku tadi malam dikasih. Tuh. 237. Itu saya bilang tadi, wadahnya aja kalau berbeda. Itu saya bilang. Jadi boleh. Itu saya bilang kalau kita mau ini contoh ini kayak air. Baru ingat. Ya. Ini contoh kayak air. Kalau kita
selalu ribut dengan merek. Ada Aqua, ada Ardis dan segala macam. Lupa. Ini contohnya ketua umat Islam. Dia bermerek semua, ribut dengan merek. Tapi dia lupa dengan dasar air. Maksud saya apa? Dia lupa dengan dasar syahadat. Hah? Itu yang utama sebenarnya. Supaya kita sebagai umat Islam itu kukuh. Terserah orang mau apa, yang penting satu, syahadat tetap satu. Seperti mohon maaf, seperti yang kita dengar sekarang di umum, ada kayak LDI, Muhammadiyah, NU, itu kan pakaian. Arti pakaian itu keyakinan. Ngapain kita ribut? Mau mereka kan. Nah, yang dasar utama itu dari kita adalah syahadat. Itu yang dasar utama sebenarnya umat Islam. Tanpa syahadat tidak akan sempurna, Pak. Kita mau apapun, karena itu kesaksian loh, Pak. Pertama, kedua, dalam Islam kita berdoa ataupun sembahyang ataupun sholat, kan Al-Fatihah itu pemersatu. Al-Fatihah itu contoh, mohon maaf, LDI, Muhammadiyah, NU, kalau dia sholat pakai baca apa dia? Al-Fatihah. Kenapa umat Islam tidak mau berpikir ke sana? Kenapa? Orang mau pakai dalil atau tidak pakai dalil, tetap dia berdoa pakai Al-Fatihah. Sudahlah. Hah? Dia mau ke hadis apa tidak pakai hadis, tetap dia berdoa pakai surat Al-Fatihah. Itulah pemersatu umat Islam. Maka pernah saya bilang begini, mohon maaf, ayat diturunkan kebenaran mereka tahu, tapi mereka lupa. Lagi-lagi saya bilang, ayat diturunkan mereka ngerti, ya, mereka tahu, tapi mereka lupakan. Arti lupakan apa sih? Timbul ego masing-masing. Nah, inilah. Nah, itu aja. Kalau meninggal kita, umpama saya katakanlah, saya mohon maaf, Muhammadiyah. Kalau saya mati ditanya kok siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, pasti saya jawab Muhammad, Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Seluruh umat manusia atau umat muslim di muka bumi, dia berkiblat dengan ke Nabi Muhammad SAW. Kok kenapa kok jadi ribut? Ya bagaimana? Ada nasab, ada segala keturunan. Kalau bagi saya tidak pikirkan itu. Yang penting kiblat saya ada Nabi Muhammad SAW. Fokus. Ya, dia mau keturunan apa, aku tidak pusing. Yang penting saya umatnya Muhammad selesai. Nah, itu. Nah, kita tidak usah saling nah, ini kebenaran yang kita bicarakan. Kalau kita mau bicara yang sesungguhnya, maka saya bilang tadi di Al-Quran itu sudah jelas, ya, dalam surat Al-Fatihah, idina siratal mustaqim. Lagi-lagi saya bilang dia organisasi ini selalu Al-Fatihah mengingatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana sih? Barak nih ya. Iya. Jalan yang lurus yang mana sih? Menuju Allah. Siapa Allah? Ya, yang kita sembah. Baru Nabi Muhammad adalah sebagai petunjuk pedoman umat Islam. Itu yang benar. Ada mengkapling-kapling ini yang benar, itu yang benar. Lalu sudah benar dibenarkan, akhirnya salah. Sudah benar dibenarkan, akhirnya timbul salah. Yang salah itu tidak melaksanakan sholat, itu yang salah. Dia mau pakai kundus, pendakan. Dia melaksanakan sholat. Sebenarnya sih benar itu. Jujur pada diri sendiri, Pak. Ya. Kejujuran. Tak usah lah. Ya, kalian kan tahu, ya kan, sama saya dulu bagaimana? Ya kan, kalian dulu tahu sama saya sering menyalahkan orang. Kenapa? Saya merasa saya merasa diri benar, tapi setelah saya memahami tentang ilmu ketauhidan, situ saya sadar, ternyata saya banyak salah. Artinya, di ilmu tauhid itulah kita dididik sebenarnya untuk
Batalin mas, habis. Itu. Batalin sudah. Gak usah lah kita mau apa namanya, mau Tunggu 3 jam. nah sebentar lagi nih nah, tinggal 1 bulan ya Ya tunggu. masuk bulan puasa, ya kan? Sama bulan puasa itulah sekolahnya umat Islam seluruh dunia, ya. Kenapa? Bukan seperti sekolah kita ada bilang ABC, bukan. Arti bulan puasa itulah sekolah umat Islam seluruh dunia, ada sekolah akhlak tentang kita dididik akhlak di situ, berbicara lebih baik, sopan santun, menghargai sesama umat muslim dan sesama ciptaan Tuhan. Ya. Masalah masuk surga dan neraka itu hak prioritasnya Allah Ta'ala. Kita hanya menjalankan, kita hanya mengikuti perintah dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah saya tahu saya mau masuk surga? Tidak tahu. Yang tahu kan Allah. Saya bilang. Nah, disitulah kita dididik nanti di bulan puasa. Bagaimana? Nah, sudah jelas Bin, mau masuk YouTube nih Bin. sudah jelas menawar hawa nafsu. Hawa nafsu yang jelas harus kita ada di depan. Nah, coba renungkan ya. Dalam setahun kita puasa 30 hari. Kita berbuat salah 11 bulan. Apakah 30 hari itu bisa menghapus dosa-dosa manusia? Belum tentu. Apakah bisa? Bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung yang maha kuasa. Tergantung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita jangan berkecil hati. Di dalam puasa itu kita dididik. Berulang kali saya bilang, kita dididik akhlak. Disitulah Nabi mengajarkan umat Islam. Di dalam bulan suci Ramadan itu, kita umat Islam harus sopan dan santun. Bukan cuma di bulan puasa. Lepas dari bulan puasa, kita harus continue. Jangan berubah. Manusia itu jujur cuma 5 menit. Hah? Saya berani mengatakan. Apa saya bilang? Manusia jujur cuma 5 menit. Pada saat dia sholat, jujur dia berkata. Hah? Nah, dia baca ayat per ayat. Begitu keluar, dia lihatin, kalau tidak pernah sholat, ya kan? Anu, contoh, apa artinya Bapak? Nungkar. Nah, sudah berulang kali saya bilang, sholat itu mencegah keji dan mungkar. Allah berkata dalam sholatnya, jauhi laranganku, kerjakan perintahku. Itu disinggung itu setiap hari. Atas ridhonya Allah, kita ingin sering diingatkan. Sebentar contoh. Teman kita kan, dulu bagaimana dia sebelum dia belajar tauhid, setelah dia belajar tauhid, dia bilang mau begini, gemetar hatinya, tangannya kan lemas. Itu satu bukti bahwa kita sering diingatkan sama Allah. Termasuk kamu waktu itu, gemetar. Itu contoh, sudah bukti itu bagi orang bertauhid. Jadi orang bertauhid, kalau kita memaki-maki orang, lidah ini akan sakit. Berarti gini Pak, semua gini Pak ya, kita mempunyai rasa yang rasa dengan seseorang, tetapi seseorang itu punya memiliki, ya kan gitu. Nah itu rasa gemetar Pak. Berarti kan tanda teguran suatu larangan kan, seperti itu. Sekarang lagi-lagi saya bilang, Kalau kayaknya pertanyaan. sekarang gini, kita berbicara sesuatu ini tanpa ada contoh, orang tidak akan mengerti dan tidak akan paham. Harus kita beri contoh. Kita ambil lagi pada diri kita masing-masing, pada diri kita lah. Jujur. Ambil gini contoh. Ambil satu perumpamaan atau ilustrasi. Saya seorang pejabat, tapi tidak menyinggung pejabat, cuma mengambil satu ilustrasi atau contoh. Saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baik mungkin. Berkata bagus, belum tentu jujur. Pernah saya ucapkan, bagus dan baik itu belum tentu jujur.
Ya, setelah saya menjabat, saya mulai mempengaruhi bahwa saya katakanlah bahasa umum sekarang korupsi. Berarti baik belum tentu jujur, jujur belum tentu pasti, belum tentu pasti. Kalau sudah pasti itu nyata, artinya itu terbukti, itu namanya pasti. Pasti apa? Umpamanya saya sudah baik, jujur, pasti. Begitu saya mau mengambil sesuatu, gemetar tangan. Itu buktinya. Kalian pernah mengalami kok. Apa saya bohong? Termasuk saya anak. Nah, sebentar. Itulah saya bilang tadi. Nah, saya mengalami. Saya kemarin saya dapat duit. Yang pernah saya ceritakan Pak Isma. Ya. Saya pegang ini, saya pegang. Di niat saya mau beli HP, tapi hati itu kan apa namanya? Was-was. Lemas. Apa saya bilang sama teman-teman? Saya kasih waktu 1 minggu lah. Siapa tahu ada orang yang mengakui, mencarikan yang punya uang. Tapi alhamdulillah sebelum saya hitung dulu jumlah nominalnya kan berapa, kata contoh uang 100.000 berapa lembar, uang 50.000 berapa lembar, itu yang saya hitung. Sebab kalau kita mengatakan ini ada uang hilang, orang bisa mengaku, oh uang saya, kan gitu. Nah, alhamdulillah saya bilang waktu saya itu saya bawa ada ibu-ibu mengaku, saya beberapa hari yang lalu kehilangan uang karena dia merasa dia punya. Saya tanya berapa Bu, dia bilang, saya tanya berapa Bu, dia jumlah nominalnya itu target. Saya tanya berapa, dia jelaskan karena uang dia kan, dia hitung sendiri juga. Sama apa yang saya hitung dengan apa yang dia ucapkan sama, saya kasih. Begitu saya kasih, dalam kemudian dia artinya tanda terima kasih lah, dia ngasih sesuai dah. Alhamdulillah. Itulah yang maksud saya, kalau kita sudah bertauhid, sedikit pun kita bergerak dan menyimpang daripada yang kita pelajari, kita akan ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas juga. Semua kan teman-teman sudah mengalami kok. Ngapain kita bohong di sini? Tapi mohon maaf, kita bukan singgung orang di luar, tidak. Coba sebelum tadi, coba orang itu belajar tauhid dan paham, tidak akan ribut kok. Tidak akan ribut. Contoh kita ini lah. Seperti tadi teman kita berceritakan masalah pemahaman agama, ada kita berdebat. Ya kan, saling mengisi. Agama itu bukan diperdebatkan, agama itu saling isi mengisi. Apa yang kita tahu kita sampaikan, apa yang kita tahu kita ambil. Yang benar, jangan merasa benar. Lupalah dengan surat Al-Fatihah itu, Ihdinash Shiratal Mustaqim. Nah, lalu meninggalnya, ini saya kutip dari hadis atau sabda atau ayat, meninggalnya tersiksa. Mau salah kata apa? Sudah jelas-jelas disinggung dalam Al-Quran lewat surat Al-Fatihah, Ihdinash Shiratal Mustaqim kok. Sindiran keras bagi umat Islam itu. Tapi apa daya umat Islam kayak apa ya, kita mau bicara juga terlalu ke dalam, belum tentu orang paham, ya kan? Ya. Pernah saya bilang begini, intinya gini, kalau orang itu sudah tahu hakikat siapa Muhammad itu dan siapa roh itu, dia tidak akan berani menyalahkan orang. Saya bilang tadi, kalau dia sudah tahu hakikat roh dan siapa Muhammad itu, dia tidak akan menyalahkan orang. Adapun yang tadi saya ceritakan atau saya sampaikan ini kan hanya sebagai contoh. Tanpa contoh orang itu tidak akan mengerti dan tidak akan paham. Contoh Nabi kurang apa? Lalu orang berpikir apakah kita ini harus ikut seperti Nabi? Tidak. Nabi tetap Nabi, kita sebagai umatnya. Tapi apa yang dicontoh oleh Nabi lewat sholat, kita bisa ikut. Ya,
sholat itu kan Nabi Muhammad yang memberi contoh. Umat Islam ikut seluruh dunia loh. Hah? Kenapa itu kok kebaikan itu kok kita tidak bisa pelihara setiap hari? Kenapa? Itu sebenarnya tadi timbul rasa apa namanya? Ini ya, aku yang hebat, aku yang pintar. Nah, yang membuat orang itu bisa salah paham karena sudah bertitel. Ya Pak ya? Kalau sudah punya titel, dia sudah merasa Hebat. merasa hebat. Ini contoh. Mohon maaf, saya dulu pernah, saya bilang, ini paham saya sini, saya pernah ini biar apa nih, janggut sampai ini. Saya pelajari, tapi setelah saya paham loh, dengan identitas itu saya bisa menyalahkan orang. Lupa kita kembali dengan Al-Quran, jangan apa itu sebenarnya. Apa yang mereka pahami untuk mereka, apa yang kita pahami untuk kita. Itu yang sebenarnya. Tapi ya itu sebenarnya. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya jadi pas belum berapa mau puasa. Saya yakin pasti ribut di TV itu. Ayo, kenapa tidak disatukan aja? Ya kan? Kenapa? Tujuan juga. Padahal satu perahu kok. Hah? Saya mendorong. Ini satu perahu ini nih. Satu dorong satu lagi terjun ke laut. Ujung-ujungnya sama-sama tidak bisa naik perahu. Kan gitu. Ya kan? Kita lagi bisa berenang. Pada akhirnya bawa jerigen ikan. Ini 5 orang nih, mendorong. Pak, ini 5 jatuh. Padahal satu perahu. Ini bahasa. Nah itu sebenarnya, kenapa kita tidak ambil contoh para nabi-nabi terdahulu? Ya kan? Sudah jelas kok. Kayak Nabi banyak menentang, akhirnya juga diajak sama Allah SWT. Pada satu peringatan bagi kita itu. Malah saya bilang tadi, betapa mulianya Rasulullah kita itu. Dia mengajarkan dari sholat, sopan dan santun, ya kan, sedekah tanpa bahasa kita itu mengharap sesuatu. apabila tangan kanan yang memberi hingganya tangan kiri jangan mengetahui. Sekarang kita ambil contoh aja di batang tubuh kita sendiri. Ini contoh aja. Yang paling setia tangan mana? Kiri. Tangan kiri kan? Ini tangan kiri tidak pernah protes. Tidak protes. Pegang pantat terus, cebok. Ya kan? Iya. Nah, itu contoh. Nih, tangan kanan hati-hati. Hati-hati. Nah, bisa belok sini. Kan gitu. Ini satu contoh. Yang tadi saya. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW? Ikutinlah. Tapi mengikuti ajaran beliau bukan serta-merta begitu kita boleh langsung jadi. Perlu tahap, proses. Saya kan dulu begitu. Saya dengar ilmu ini, langsung image ini ilmu ini menyimpang daripada Al-Quran. Itu pertama-tama saya ingin belajar ilmu ini. Kenapa? Secara logika saya berpikir waktu teman saya berbicara gini, saya ikuti. Ini tidak masuk di akal ini. Ya kan? Tidak masuk di akal ini. Artinya, kalau secara kesadaran ini menyimpang daripada Al-Quran. Tapi setelah saya ikuti pelan-pelan, ternyata tidak menyimpang dari Al-Quran. Cuma mungkin orang terdahulu yang belajar tentang ilmu tauhid ini kan secara pribadi yang yang jarang orang pelajari. Ya bahasa sekarang yang terkenal tuh kayak Marifatullah, ya kan, tauhid. Itu orang baru sekarang baru tahu bahwa ada ilmu Marifatullah.
jelas. Itu jelas memang arti marifatullah, mengenal yang punya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu sebelum tadi. Maka Nabi mengatakan awaludin marifatullah, bermula agama mengenal Allah. Pernah saya ditanya sama orang, saya bilang itu mana mungkin itu apa perkata orang sufi. Walaupun dia orang sufi, ya kan, kalau dia benar, kenapa kita tidak ikuti kebenaran itu? Nah, itu saya bilang tadi, kalau awaludin marifatullah, bermula agama mengenal Allah, itu benar. Sebab katanya manusia menyembah Allah. Sembah harus dikenal. Allah itu. Tak dikenal, siapa kamu? Karena itu bahasanya. Kalau kita tidak mengenal Allah, apa yang kita sembah? Ya kan? Karena kita kenal Allah, kita menyembah. Tapi dalam artian mengenal hanya sebagai nama. Pada hakikatnya yang dikenal Allah itu bukan namanya. Ada para manusia yang baru saya bilang tadi, yang dikenal itu tentang hidup yang ada pada manusia, itu harus kita kenali. Kita dihidupkan sama Allah, kalau kita akan dimatikan sama Allah. Nah, itu yang harus kita kenali. Arti jalan kehidupan itu harus kita kenali. Oh, ternyata hidup itu disuruh kita berbuat kebaikan. Nah, itu yang harus kita pahami. Ada sebenarnya tadi di dalam sholat mengajarkan kebaikan, bukan keburukan, bukan kedustaan, bukan. Apa yang saya bilang dalam sholat mengajar kebaikan? Pertama-tama itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nyata bahwa sesungguhnya Allah itu yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah paham di situ, enak, tenang jiwa. Itu aja saya bilang, Pak. Kalau kita mau betul-betul memahami tentang ilmu ketuhanan lah, itu yang harus kita pahami. Maka kita kalau sudah paham, kita tidak akan mau menyalahkan orang. Malah kita ingin umat Islam itu seperti kita. Saya bilang, pernah saya berkata, bila kita ini disalahkan orang, terima aja. Monggo kita dikatakan sesat, ya silahkan. Itu hak mereka mengatakan sesat. Tapi kita tidak punya hak untuk menyalahkan mereka. Ya, kalau orang marifat disalah-salahkan, itu ajaran sesat, ajaran itu monggo. Artinya monggo itu silakan mereka mengatakan kita sesat. Memang hak mereka untuk menyatakan. Tapi kita sebagai orang marifat tidak boleh membalas. Kita hanya mendoakan. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu hatinya dia mau memahami tentang ilmu ketuhanan. Itu aja. Sebentar tadi pernah saya berkata, Allah itu sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber kekuatan, dan sumber ilmu. Tanpa Allah manusia tidak akan ada. Tanpa Allah manusia tidak bisa bergerak. Tanpa Allah manusia tidak akan cipta. Lalulah orang, bagaimana dengan orang bodoh? Tidak ada orang bodoh sebenarnya. Cuma orang itu malas mau belajar. Tidak ada orang bodoh, cuma orang itu malas belajar. Contoh di manusia ini, kan artinya kepintaran Allah, manusia pada ini yang diberikan sama Allah kan berbeda-beda. Ada orang pintar di matematika, ada orang pintar di kimia, ada orang pintar di fisika, biologi dan lain-lain. Tetapi ada orang pintar di ekonomi, dia mau komen orang yang pintar di biologi yang tidak nyambung. Ada orang pintar di sejarah, dia mau komen orang pintar di IPA dan tidak nyambung. Coba kita sadar itu, sadarlah. Masing-masing kita diberi kepintaran kok. Kenapa yang diberi kepintaran sama Allah kita tidak mau menyadari, tidak menyukuri? Maka saya pernah di sini kan dihujat macam-macam. Kalian tahu kok apa yang saya jalani? Bersyukur aja. Karena saya sadar
mereka punya kepintaran di situ, saya punya kepintaran, artinya mereka diberi kepintaran di situ, saya diberi kepintaran di sini, sudah. Kita yang pahamnya mau apa ya, sadar diri gitu nah. Itu maksudnya. Kita yang pahami harus kita sadar diri. Dulu saya bilang tadi, boh, kalau saya dulu dengar begitu langsung papa. Tapi alhamdulillah sekarang setelah saya benar-benar mendalami, oh, mau kita katakan Islam itu indah. Islam itu indah itu dia mau menerima kepahaman orang, dia mau menerima kekurangan orang. Itu dikatakan indah. Kalau dia mau menerima itu ribut namanya. Apa sih arti rukun itu? Damai. Rukun itu damai, bahasa Arab rukun itu damai. Kalau saling menghujat rukun apa? Bukan masa rukun, masa kacau namanya. Ya kan? Orang sudah lempar api kita balas dengan api, jangan. Orang lempar api kita terima dengan air, kan gitu. Sudah jelas Nabi Muhammad sudah memberi contoh, salah satu contoh sebagai contoh yang sebelum itunya pernah Nabi contoh kayak Nabi Ibrahim itu sudah memberi contoh. Semua Nabi memberi contoh kebaikan. Dengan kita sebagai manusia sadar. Tadi status apa dia bilang? Surga dan segala macam. Orang bertanya, kira-kira jalan surga adakah di dunia? Ada. Kenapa saya berani mengatakan untuk menjalan surga di dunia itu ada? Hah? Lalu orang yang mendengar itu bingung. Berani juga Pak Karang ngomong jalan surga di dunia itu ada. Ada. Jalan menuju surga di dunia ada. Salah satu contoh, masjid itu untuk apa itu? Pak. Hah? Masjid itu dah kebaikan kan? Berarti menuju surga. Puasa apa? Menuju surga. Bukan jalan menuju surga. Zakat Menuju surga. Surga. Naik haji Menuju surga. menuju surga. Tidur menuju surga. Bersedekah menuju surga. Banyak jalan menuju Nah, roh. nah sekarang yang ibarat bahasa umum lah, menuju neraka mana? Maling dikupikin orang. Neraka. Itu neraka. Itu gambaran aja lah. Korupsi dikurung, tersiksa kan? Satu gambaran di dunia aja lah. Menghujat ditangkap polisi. Penjara. Namanya penjara itu ibarat jalannya neraka. Satu contoh itu bukti nyata di muka bumi ya. Nah, Tapi tidak sanggup menerima. nah ada bahasa karena mulut badan binasa. Nah, coba aku maki-maki orang kau nanti hancam orang. Masuk Peko. Pak. Nah, itu gambaran sudah. Yang jelas sebelum masuk surga dan neraka manusia itu masuk tanah duluan. Itu nyata sudah. Sepakat. Kopi dulu. Manusia masuk tanah duluan, baru proses surga dan neraka kan gitu. Saya nada yang bertanya, kalau kan aku jawab. Ada tidur kayaknya ini Paul dari nonton soalnya. Dari 1-2 aja. Indah sebenarnya kalau kita paham masalah ketuhanan ini. Contoh aja, Tuhan pernah membenci kah? Ya. Ada pernah dengar Tuhan sifat marah, sifat pembenci? Ada kan? Ada. Yang ada Tuhan maha penyayang, pemurah. Contoh, banyak orang yang tidak ibarat bahasa orang kafir lah yang tidak mau percaya dengan Allah. Apakah Allah langsung menghukum? Tidak. Tidak kan? Banyak yang korupsi, banyak yang bermacam-macam sudah. Tetapi Allah Ta'ala tetap memberi suatu kelonggaran. Pintu taubat terbuka. Nyata. Nah, jadi kalau berdialog dengan berdialog agama, mohon maaf ya, kalau kita berdialog agama tiba-tiba timbul emosi, itu siapa itu? Hah? Jin, iblis. Nah, mengaku belajar ilmu agama, mengaku belajar ilmu ketuhanan, tapi Allah, berarti mohon maaf. Jin kepala hitam. Nah,
dia tidak paham. Mohon maaf. Ya kita pernah dengar di TV itu apa ya? Saling berdebat. Kadang-kadang saya sendiri dengar tuh malu loh. Kalau di TV itu astagfirullahaladzim. Istighfar aja gitu. Ayo. Ujung-ujungnya saya bilang tadi, kepintaran manusia dibatasi sama Allah. Sampai profesor lewat itu tidak bisa sudah. Hah? Di atas profesor apa? Master. Di atas master apa? Mister. Kan? Nah, karena di atas master mister dipukul lah sama Tuhan. Pak, kamu dulu sok pintar kamu di dunia. Ya, atas perintah malaikat, pak, pukul. Ayo, ayo, ini ada yang bicara. Profesor, master, mister. Mandro buka, siapa Tuhanmu? Salah jawab, pukul, pak. Siapa Tuhanmu? Mister. Kadang-kadang, ya apa ya? Kita mau bicara juga, takut salah nanti ditutup. Bukan takut salah, disalahkan. Kebanyakan begitu. Lebih baik kita mengaku takut salah. Kalau kita salah bicara, dituntut kita nanti. Yang tuntut juga nggak ngerti. Kocak sudah. Kan begitu. Jadi bumbu ini. Iya. Ini peribahasa lah. Kadang-kadang aku bingung loh. Saya yang mabuk, dia yang pusing. Kan gitu. Sampai yang minum, yang pusing. Iya. Bau gitu Pak. Nah, sudah ada pakai masing-masing kok. Kita yang tenggelam, orang yang kelelep. Nah, Wow, gitu. itu saya bilang tadi. Indahnya kita belajar ilmu tauhid di sini sudah tidak ada saling menyalahkan. Indahnya dunia. Itu Banyak sudah. tipu-tipu. Nah, Dunia ini panggilan dua. saya bilang begini ada yang diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Ada yang diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Manusia tidak menyadari dan tidak mengetahui. Yang pernah saya bilang tadi, diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Manusia itu hanya memakai, dia tidak menyadari dan dia tidak mau mengetahui. Dan Karena tidak. itulah manusia sering timbul sifat sombong. Coba dia tahu itu, nggak bakal sombong. Sadar dia kan. Mengembalikan. Nah, wah ternyata ibarat kita ini debu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, debu kecil. Nah, ayo logika aja lah. Baru si karma berdoa, berpuasa, menyorong-nyorong amalan pahala supaya masuk surga. Hah? Ini saya dulu mengharap demikian. Aku banyak. Ya Allah, terimalah amalan pahalaku sehingga aku menghuni surga yang sejati. Tapi kalau saya kembali lagi, Allah itu maha kaya. Maha kaya Allah itu. Salah satu pernah saya ngomong, ikan itu jutaan manusia tiap detik, tiap hari makan, tidak habis-habis. Ya kan? Beras itu kurang apa lagi? Gandum, sayur mayur, tidak ada habis-habisnya. Gak manusia aja bersyukur apa enggak? Kekayaan Allah Ta'ala itu tidak habis-habisnya. Baru dengan saya berdoa dan segala macam, mau Harap surga. Pahala surga. Pahala itu jalan kebaikan, surga itu kita mendapat kebaikan. Itulah jalannya surga. Yang tadi itu jauh. Saya melaksanakan sholat bukan takut neraka, bukan pula mengharapkan surga. Yang saya takutkan satu, kalau tidak dapat ridho dari Allah. Itu yang menentukan manusia masuk surga itu hanya ridhonya Allah. Itu ridho Al-Quran. Nah, aja. Tapi kita sebagai manusia tidak tahu bagaimana bentuk ridhonya Allah itu. Yang tahu hanya Allah sendiri. Itu aja. Mudah-mudahan Allah itu maha kuasa.
kebenaran. Allah Akbar. Ya. Tanpa kebenaran, saya sebagai manusia tidak akan bisa berbicara. Lalu mengatakan, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wah, dengan nama Allah, aku berlindung. Ya kan? Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau saya maki-maki orang, babi anjing, tak takut saya jadi setan. Udahlah. Tahu juga tuh artinya ada bahwa juga bertemanlah engkau kepada jin. Ya kan? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, setan rajin menggoda manusia. Iya, setannya sudah. Saya dulu rajin bukan memplesetkan. Justru jin dan setan itu rajin menggoda manusia. Mau pergi sholat, minum dulu, dia bilang. Nanti pohonan. Pohonan, setan tidak. Alhamdulillah, setelah saya pelajari ilmu ini, setannya lari. Itu. Kalau benar-benar berlindung kepada Allah, salah satu contoh gini lah. Kita ambil tamsil, coba kita ambil dulu. Saya menjawab Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Lalu saya di samping drum, masih kelihatan saya. Tapi benar-benar kita berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah masuk ke dalam drum, hanya tinggal drumnya yang kelihatan. Tuh, yang benar-benar berlindung kepada Allah. Apa arti berlindung kepada Allah? Tutur kata tidak kasar. Itu benar-benar sudah berlindung kepada Allah. Kata-kata kasar itu kan setan. Tapi orang tidak ngerti. Menghujat, memaki orang, membenci itu sifat setan. Itu manusia tidak sadar. Kita mau ucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi memaknainya tidak apa-apa, susah. Padahal kalau diajarkan Rahman dan Rahim, nah umat Islam itu lah bertutur kata Assalamualaikum membawa rahmat kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah membawa rahmat. Lah, kita yang sudah mengalami semua kok. Kamu saya bilang tadi, tidak semudah itu mengaku umat Islam. Kalau lidahnya lidah dan Lisan lah. lisannya tidak bisa dijaga. Mohon maaf aja. Nah, artinya saya sebagai umat Islam bukan merasa benar juga. Ini berulang kali atas izin Allah dan petunjuk Allah ya kita bisa bicara begini. Tanpa izin Allah saya tidak bisa bicara nih. Itu juga tadi. Padahal hakikat yang kita bicarakan tentang kematian loh. Apa pernah saya singgung dalam pertemuan, dalam pelajaran. Coba manusia itu sadar. Coba dia pahami betul-betul. Kalimat sabdanya Nabi, man akhruju nafsan bijai ta'ala mayitun mislu hayawan dunan makna bawah kili. Artinya barang siapa yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya telah zikirnya Allah atau hidupnya Allah, sesungguhnya manusia itu bagaikan mati, bagaikan binatang, bukan sapi tapi batu. Kasih contoh, ingat keluar. Kalau Allah stop, mati saya. Ya, keluar kalau dia tidak masuk, mati. Sudahlah. Kematian manusia. Di sini lah, di lubang hidungnya, kematian manusia. Itu. Nah, kalau dia keluar, mati. Kalau hidup, kalau dia keluar, mati. Kalau dia masuk, hidup. Antara mati dan hidup. Nafas masuk keluar. Arti bahasa Arab, nafi dan isbat. Ini tiada, ini ada. Hati. Itu sebenarnya begini. Kalau kita sudah sampai situ sadar kita bilang, mau sebenarnya kita tidak menanya-nyalakan orang. Kalau kita sudah sampai ke situ memahami tentang hakikat sebenarnya. Tidak. Seperti kamu tadi kemarin ya dicaci maki orang. Berarti dia tidak tahu hakikat ini. Pas dia bilang ini mohon maaf anjing, tuk mati. Apa kamu? Hah? Dia mana begitu ini apa Android ya dia kirim kamu anjing bajunan mapas mati Anjing babinya yang menyelamatkan. Hah?
Alhamdulillah. Pasti dia mati. Ini contoh kok dia pas berakhir hikmah di situ. Nah, kadang-kadang manusia nggak sadar di situ manusia itu. Ya termasuk saya dulu kan pemabuk, penjudi. Secara saya dapat hidayah. Subhanallah aku bilang Allah masih meridhoi kita ini. Saya tahu besok kita apa mati atau hidup. Tapi kan itu rahasia enggak. Semoga besok Karena- masih diberi hidup dan Karena bertambah. begini, ada bahwa rezeki jodoh, kematian ada rezeki jodoh, kematian itu rahasia Allah. Karena bilang kematian rahasia Allah, di situ manusia tidak sadar, lupa sebab sering berbuat ulah. Pada akhirnya manusia itu kalau kita sadarnya sebab yang keluar masuknya itu mati hidupnya manusia itu sudah mati hidupnya manusia. Ini apa sih keluarnya? Lillahi ta'ala ini nah. Lillahi ta'ala. Kalau tidak ada, bangkai kita sudah. Hati buruk. Itu aja saya bilang. Siapa namanya? Malik Sidik Asegaf. Asegaf. Beliau aja keturunan, beliau diam-diam aja. Tidur lagi. Tidur lah. Turunan Nabi Adam. Loh, beliau kan memang betul-betul keturunan. Tapi kan beliau tidak mau Mengakui. menampilkan. Berarti beliau ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, beliau mengikuti. Kenapa kita berani ngomong begini? Yang kenyataannya kita lihat sekarang. Kan? Jadi dicaci maki orang, bahkan pernah dikurung, beliau diam aja. Ikhlas menerima. Akhirnya yang mengkurung mati juga. Ketulahan berbahasa. Lah, ini nyata loh kita ngomong. Ngapain kita mau ngarang-ngarang cerita? Tidak ada gunanya juga. Mana-mana dosa. Nah, itu. Kapan lagi? Kita tutup aja Pak, karena Ya. memori sudah mau Oke. penuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Panjang lebar kamu. Pencerahan malam ini dari Pak Kiai Karman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah Banyak. menyaksikan siaran langsung ini. Semoga berkah dan manfaat Masker lagi. untuk teman-teman semuanya. Semoga kita saling